Oke, jadi di sini gue pengen ngejelasin gimana caranya eh dari map yang udah kalian susun atau bikin pakai game itu terus terus dimasukin ke dalam RPG Maker-nya. Oh ya, btw satu note ya buat ada note nih. Jadi ini kan di save-nya game-nya itu kan di save pertama gambar keseluruhan gambarnya yang ada di atasnya ataupun yang ada di bawahnya, pokoknya lengkap lah semua. Ini satu gambar. Habis itu yang merahnya ini ngebuat player nggak bisa jalan. Misalkan di sini tadi ada bangku, ada apa, nah ini cuma merah doang. Dan yang ininya itu transparan, PNG lah, PNG. Jadinya yang merah itu nggak bisa dilalui, yang hitam itu bisa dilawatin sama player. Dan satu gambar lagi, yaitu yang atasnya, yang harusnya dipotongnya itu bukan per item atau uh, per item lah, bukan dipotong per item tapi per setengahnya yang bakal ada di atas playernya itu. Nah, jadi begitu. Nah, kalau udah jadi 3 gambar ini kan, jadi masing-masing gambar udah, habis itu dimasukin ke dalam, kita ke games, ke adventure-nya, folder adventure-nya, habis itu ke image, nah ke parallax. Nah, di sini masukin masukin gambar yang merah sama yang lengkap. Berarti kan yang ini sama yang ini copy paste aja ke dalam sini, ke dalam parallax, yang merah sama yang lengkapnya. Nah, terus masukin juga yang up levelnya ini, yang di atas, sama level 6 nya ini, maksudnya yang lengkapnya juga, ke dalam sini. Ini ada level 1, level 2, level 6. Terus up levelnya ditaruh sini, ditaruh di pictures yang tadi parallax ya. Nah, habis itu kalau selesai, buat gampangnya, daripada ngebuat new world lagi, new map, mendingan copy paste aja. Copy paste map yang udah ada. Nah, ini kan namanya sama nih. Misalkan ini gua mau buat level 3, tinggal edit aja nih, klik kanan, habis itu edit. Nah, level 3 harusnya 3. Nah, karena mungkin namanya bukan sama juga, nanti aja jadi matematika misalkan, bagi matematika atau bahasa. Nah, itu. Nah, terus udah nih, ini general settingnya udah nggak usah diubah-ubah. Habis itu langsung sini aja, ke image, ke parallax background, klik ini, habis itu pilih tadi yang gambarnya udah dimasukin ke dalam parallax folder, parallaxnya nih 1, 2, 6. Nah, pilih misalkan ini level 3, level 3 atau level berapa nih, misalkan level 3 lah ini ya. Terus masukin ini buat buat dasar atau buat ground atau buat tanahnya, ibarat kata gitu ya. Nah, ini CM itu kata perintah dari plugin yang dipakai buat parallax map ini. Tinggal
ini tinggal diubah ini aja, karena misalkan tadi kan kita nyimpennya tadi itu kan red level 1, red level 2, red level 6. Nah, karena yang perlu ditaruh di sini itu adalah nama filenya, jadi kita copy paste aja, copy paste ini nih. Tadi level gue pakai level 1 lah ya. Copy paste di sini, atau nggak perlu copy paste juga, tinggal ganti ini aja, yang penting namanya sama, ada namain file ininya sama, jadi ada red spasi level spasi angka levelnya, angka level berapa. Nah kalau udah ini kan tinggal, karena gue pakai image level 1, gue jadi pakai red level 1, padahal untuk level 3 nggak apa-apa, tinggal ganti aja nih, jadi dari 6 jadi 1 gitu. Habis udah ini tinggal oke aja, nah ubah dia. Tapi ini kan baru kelihatan di sininya doang, baru ngatur ground sama apa tuh merahnya yang nggak bisa dilewatin sama pemain nantinya. Nah kita perlu ngatur yang perlu di atasnya tadi, upper sama ground juga. Buat ini cara yang nah ini kan show picture level 6 uppernya. Lu tinggal ubah ini aja nih, show picture-nya aja nih. Kalau bind picture ini nggak perlu, ini udah sesuai settingan kok. Jadi tinggal ubah ini picture, terus image-nya tinggal pilih image tadi kita image 1 level 1. Oke. Upper ini nggak perlu diubah, tinggal ganti image-nya aja. Oke, habis itu lanjut ke show picture 2, edit, masukin, buka aja. Nah di sini bakal kelihatan uppernya, tinggal pilih tadi kita masukin file ke pictures-nya, namanya apa, up level 1 ya, kita pakainya level 1. Ini kan transparan, cuma ada ininya doang. Oke, kita oke juga. Oke, udah jadi selesai. Itu cara masukin map ke dalam RPG Maker-nya. Tapi kalau misalkan nemu bug atau wah ternyata di game gue ada error nih, gue nggak rapih nih antara upper sama groundnya, image-nya nggak rapih, nggak rata, nggak sesuai. Nah itu lo harus perbaiki, soalnya kalau kayak nggak diperbaiki nanti malahan jadi bug di dalam gamenya. Nah ini udah bisa dimainin. Oh ya lupa, sorry, kita atur mungkin player di sini. Kita new game aja. Nah ini udah, ini ground udah bisa dijalanin. Terus tadi yang merah-merah tuh nggak bakal kelihatan. Nah ini udah nggak bisa jalan dia kalau nabrak nih, karena dia sebenarnya nabrak merah-merah ini, tapi nggak kelihatan karena kita nggak ngeliat aja. Jadi dia nabrak gitu. Terus uppernya itu kerjanya ya gini, kalau si player di bawah seakan-akan ngebuat image yang ini itu berada di atas player dan player berada di bawahnya.
ibaratnya di belakang lah ya, di belakang atau di bawah sama ya kalau di sana. Nah jadi kayak begitu. Lanjut, kalau selesai kayak gini kan baru dasarnya, baru mapnya aja yang dimasukin. Terus kita perlu apinya ini, kita perlu api-api ini buat dimasukin ke dalam sini. Oh ya, dan ini juga karena ininya, jadi apinya itu, api yang pertama ini kita pakai ID buat nyalainnya. ID 1, ID di level 1 ini ada ID 1 sampai ID 34, lampu 34 ID-nya. Lanjut ke level 2 itu kita pakai ID 35 sampai 67. Nanti misalkan karena gue tutorial level 3, di sini kita pakai aja 68 sampai berapa ID-nya. Ini tergantung sama teka-teki atau soalnya yang dimasukin ke dalam game. ID-nya tergantung dari situ. Jadi contohnya kayak gini. Misalkan gue ambil ini satu, gue copy, terus gue paste di sini. Kita double klik, terus kita ubah di sini. Oh iya ya, bentar. Kayaknya baiknya pakai yang level 2 aja deh. Maksudnya pakai gambarnya yang level 2 biar sekalian nerangin ini. Ini kita level 2 bisa level 2. Salah ya. Oh iya, yang ini salah. Level 2. Edit up level 1, up level 2. Nah, oke, jadi pertama-tama terus deh apinya ntar dulu. Jadi kita kesini dulu. Ini perlu nambahin event di sini. Jadi misalkan setelah player udah ngejawab sini semua, player bakal jalan ke atas sini. Ini bakalan transfer player ke level selanjutnya. Level yang selanjutnya misalkan level 3. Level 3. Nah, kita perlu gimana sih? Level. Nah, kita naruh player di sini. Persis di atas sini. 1, 2. Nah, taruh di sini playernya. Oke. Ntar kita setting up supaya player tertransfer, maksudnya player ke transfer atau pindah levelnya itu di dalam posisi menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah atau ke kanan kiri ya. Terus kenapa gue taruh di sini? Karena kita juga harus setting di sini itu supaya buat nambahin kalimat, ya kalimat dari yang udah lu siapin. Misalkan di sini kan kalimat kayak penyemangat atau penyemangat player gitulah. Jadi di sini misalkan keindahan seni selalu menanti mereka yang berani mengeksplorasi batas imajinasi dan kreativitas. Nah, terus habis itu dijelasin lagi, raih bla 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 poin untuk membuka pintu berikutnya. Nanti previewnya kayak gini, keindahan raih 10 poin untuk membuka pintu berikutnya. Kenapa 10? Karena tahapan 1 cuma perlu 10 poin buat membuka pintu tersebut. Tapi tergantung kalau lu mau ceritanya lu mau buka si player kudu 15 atau 7 poin doang nih buat membuka
pintu tahapan pertama, lu tulisin aja di sini tahapan 7 atau berapa gitu. Nah ini kenapa ini warnanya kenapa ini perlu C14 C0 itu supaya ngebuat warnanya jadi kuning gitu kan, agak kuning gitulah. Nah karena di C ini uh, plugin komen atau perintah pluginnya yang buat nyuruh kita tuh pakai color 14 dong buat warnain yang 10 ini. Nah habis itu kita balikin lagi warnanya ke 0 yang itu warna dasar ya putih. Kita oke. Habis itu terus kita ubah nih, misalkan ini kan tahapan ini kan karena ini level 3 ceritanya ya, ini level 3, jadi kita perlu ubah. Di sini ternyata tahapannya udah sampai tahapan 7, wah berarti kemungkinan tahapan 2 tuh udah sampai tahapan 6 kan berarti. Atau gini aja deh, tiap orang pasti bakal bikin 3 tahapan di levelnya masing-masing. Nah berarti kan misalkan di tahap level 3 berarti kan perlu 3 tahapan dua tuh, tahapan 7, 8, 9. Nah ntar level 4 itu perlu tahapan 3 tahapan juga, level tahapan 10, 11, 12. Nah jadi seterusnya tergantung level lu di level berapa lu nya. Nah kalau di sini karena level 3 level 3 berarti ini levelnya level 7 ya kan. Kita setting tahapannya di sini, tahapan habis itu di set tahapannya 7 konstan 7. Nah seharusnya di sini juga kita tambahin juga nih, perlu nambahin batas poin. Karena tadi tahapan kontrol variabel tahapan udah, soalnya kita tambahin kontrol variabel terkait batas poin pemain. Batas poin pemain berapa? Karena ini dari level 2 yang tahapannya berakhir di tahapan 6 itu batas poinnya jadi 22. Nah di sini harus setting lagi ulang batas poinnya itu jadi 12 karena ini tahapan 1 di level 3, tapi ini tahapan 1 di level 3 tapi pada dasarnya itu tahapan 7 kalau dihitung per tahapan dari level 1, 2, 3, dari level 1 dan 2. Nah tambahin kita oke. Nah udah tambahin batas poinnya player bisa dapetin di sini adalah 12. Habis itu kalau udah di self switch, ntar dia self switch ke sini. Oh ya, dan perlu diketahui bahwa ini yang perlu kita ubah aja, jadi player touch. Jadi ketika dia masuk terus disentuh sama player kan langsung tuh secara langsung, nah itu bakalan ke trigger tuh, triggernya langsung nyala nih, dia menampilkan kalimat terus tahapannya diubah ke 7, habis itu batas poinnya diubah lagi ke 12. Kalau udah kita oke. Kalau nggak mau ribet sebenarnya bisa, kalau itu tinggal di ini aja, copy paste aja. Misalkan punya gua nih kan, gua udah nge-push di GitHub, nah ntar tinggal ambil di sini yang level 2. Nah ini gua ambil yang ini, gua copy, gua paste. Nah tinggal di double klik, tinggal diubah ininya, nggak perlu nanti ntar tinggal diubah sesuai tahapan berapa, terus yang ini kalimat diubah berapa, nggak perlu yang capek setting ulang dari awal, jadi tinggal copy paste aja. Tapi perlu di setting sedikit. Kalau udah lanjut ke API deh, karena API-nya di sini. Nah ini kan gua ambil like 1
sesuai yang tadi gue jelasin di awal, sebenarnya tuh ID-nya itu berurutan jadinya dari sesuai dengan pertanyaan dari level 1. Level 1 ini ada like 2, ada like 1, tapi terserah, bebas lu mau naruh dimanapun. Jadi yang penting itu sesuai urutannya. Jadi misalkan di sini tuh khusus tahapan 1. Tahapan 1 itu berarti butuh berapa pertanyaan. Misalkan di sini per tahapan 1 tuh cuma jumlah pertanyaannya cuma 10. Berarti kan gua butuh 10 ID di tahapan 1. Terus lanjut, misalkan udah habis, udah 10 pertanyaan, udah 10 ID disebar. Nah, habis itu lanjut ke tahapan 2 pakai ID yang selanjutnya 11, 12, 13 dan seterusnya. Terus kalau udah selesai 13 tahapan 2 nya selesai sampai ID berapa tuh? Mungkin 20-an ya. Lanjutlah tahapan 3. Tahapan 3 juga pakai lagi dari ID 27, 26, 20 berapa. Pokoknya berurut. Ini juga itu selesai 30 berapa ya? 34. Jadi level 1 itu ada 34 ID. Selanjutnya level 2 bukan level 2 tuh lanjut pakai juga ada sekitar 35 sampai 67 ID. Jadi pakainya bukan dari ulang lagi, bukan dari satu lagi, tapi ngikutin sesuai dengan sesuai dengan ID yang dari level selanjutnya. Sebenarnya bisa dihitung, cuma gue juga belum tahu bakal kayak gimana pertanyaan-pertanyaan yang kalian siapin. Mungkin ada yang lebih dari 10 dari berapa, jadi kan beda. Kalau gue tentuin sekarang agak repot. Jadi itu tinggal dihitung aja sebenarnya. Misalkan di level 1 sampai 34, level 1 sampai level 2 itu berarti kan 67. Berarti di sini 68 sampai gue pakainya level berapa? ID-nya mungkin sekitar 90. Gue masukin level sampai ID 90. Sampai ID 90. Enggak. Misalnya ini pertanyaannya yang bakal gue pakai level 3 atau enggak tentu ya, sesuai kalian ya. Mungkin perlu koordinasi atau tanya masing-masingnya yang belum ngerjain berapa ID-nya yang bakal dipakai. Ini pertanyaannya 10, pertanyaannya 11, 22. Berarti 33, 43. Jadi 43 pertanyaan yang bakal muncul di level 3. Berarti 68 tambah 43. 111. Berarti ID yang bakal pakai adalah 68 sampai 111. Itu ID yang bakal kepake buat lampu semi. Itu semi salah deh. 13 tambah 10. 13 tambah apa sih ini? 11. Berarti kan 21 tambah
34 ada 34 sorry. Berarti 68 ditambah 34 102 pertanyaan berarti berapa? Sekitar 44 pertanyaan dan ID yang bakal pakai adalah 68 sampai 102 ID lampunya. Itu kalau sesuai dengan ini. Jadi kalau mau nentuin atau mau masukin apinya berapanya, perlu nanya dulu koordinasi sama masing-masing level yang punya. Level 3, level 4, level 5, level 6 itu perlu nanya dulu, lu pakai berapa pertanyaan, lu pakai berapa ID gitu kan. Nah habis itu kalau misalnya tadi gua pakainya 68 sampai 102, berarti gue mulai dari 68 nih. Pertanyaan yang bakal gue masukin di level 3 ini dimulai dari 68. Ini lampu, ini radiusnya, ini warna lampunya, ini ID dari lampunya. Karena kita di level 3 dan gue butuh 4 dan gue bakal pakai 44 pertanyaan. Ini sebagai contoh doang ya. Maka gue mulai dari 68 karena sebelumnya si level 2 selesainya tuh di ID 67. Berarti gue ubah ID-nya dari 68. Ini juga perlu diubah ID-nya 68. Oke. Ini bisa dihapus saja. Nah setelah kita buat kayak gini, jadi dia tuh sistemnya bakal nyalain lampunya, nyalain penerangan buat ID, buat lampu yang memiliki ID 68. ID ini nggak usah ditanyain, ini kenapa ID-nya 9, ini ID map dan ini ID lampu, beda lagi secara terpisah. Di set triggernya sebagai paralel. Bukan, kok paralel sih? Oh iya benar, dia sebagai paralel. Jadi jadi pas kita masuk juga dia udah nyala lampunya. Dan di settingnya sebagai same as karakter aja. Jadi kalau ada api di depannya player nggak bisa ngelewatin karena keberadaan atau kedudukannya setara. Lanjut, setelah dia itu nyalain lampu, dia bakal pokoknya dia bakal ke control self switch. Dia bakal nge-switch ke A. Dia ngejalanin A, yaitu self switch A-nya itu di sini. Kita nyalain ini, kita perlu nyalain ini, kita nge-self switch. Tapi balik lagi kata gue yang sebelumnya, kalau mau gampang tinggal copy paste aja, tinggal ubah settingan sedikit kayak gini. Ini tinggal self switch. Ini kita nggak, kalau udah self switch A, kita udah nggak perlu apa-apa lagi. Ntar kita tinggal ubah pertanyaannya apa, edit pertanyaannya apa. Misalkan kalau ini diganti, kenapa? Nah habis itu udah oke aja. Tadi bakal nge-preview juga kenapa gitu, preview kayak gitu doang. Terus kita tinggal edit lagi, jawabannya apa. Misalkan jawabannya A, jawabannya B, jawabannya C, diisi aja sesuai dengan apa sih jawaban yang
udah lu cari, pertanyaan-pertanyaan yang udah lu cari, terus jawabannya D, atau ini belum tahu, ini di cancel, ini disetting sebagai di bagian 5. Oke. Nah, kalau udah, misalkan yang benernya itu, pertanyaan ini kenapa yang benernya itu ada di bagian A, bener, yang bagian benernya. Berarti seharusnya bagian A kalau dia menjawab itu harusnya benar dong. Berarti bukan pengurangan poin, bukan dia salah. Nah, kita harus ganti. Misalkan ini dihapus, terus kita ini copy, ini kita select aja. Terus kita kita set save. Nah, kita blok ini semua, dari common event, penambahan poin, sampai message row, sampai pengecekan poin, kita copy aja semuanya. Kita bisa copy, bisa cut. Kalau gua cut aja. Nah, karena yang benernya A, kita pindahin ke A sini, kita paste. Nah, ini jawabannya. Nah, ini B kok kosong, gimana? Kalau dijawab B berarti kan bakal salah kan jawabannya. Nah, berarti bisa tuh dikurangin poinnya, dimasukin pengurangan poin. Copy, paste. Nah, dia bakal ngejawab ini, ngejawab A, terus dia bakal memanggil common event penambahan poin. Poinnya ditambahin bakal 2. Sebenarnya kalau misalkan nih ada ide nih, gue mau bikin satu pertanyaan tuh enggak, jawabannya itu benernya itu dia bisa dapat poin segini, 2 atau 3 atau berapa. Sebenarnya jawabannya sama-sama benar, cuma yang paling benar tuh ini. Jadi jawaban benernya itu dapat 2, sedangkan jawaban yang mendekatinya itu dapat 1. Bisa tuh kayak gitu. Nah, tinggal diubah aja. Jadi bukan pakai common event, tapi tinggal kita hapus common eventnya, terus kita tambahin kontrol variabel. Kita kontrol variabel poin pemainnya, kita setting operationnya itu penambahan. Kalau ini set, jadi nilai awal yang bakal ditetapkan, nilai yang ditetapkan lah ya. Nah, kalau add itu ditambahkan dan sub itu pengurangan. Nah, karena kita menambahin, misalkan dapat poinnya langsung aja lah 10 atau ya 5 lah boleh, secara konstan 5 nambahin. Nah, ntar kalau dijawab A, ketika player jawab A, dan itu dia bakal dapat 5 poin, bukan 2 poin gitu. Nah, kalau ini itu buat nambahin message row. Jadi karena coba kita lihat di sini, ini kan cuma 4 kalimat doang, 1, 2, 3, 4 baris lah ya, 1, 2, 3, 4, cuma 4 doang di sini previewnya. Kok nggak kelihatan nih ya, nggak bisa buka kalimat penjelasan yang gue punya panjang banget, panjang lebar. Misalkan ada satu paragraf, ada 10 baris kalimat, itu lo bisa pakai gini, tambahin aja message row-nya berapa, baris pesannya, mau 10 boleh, mau 8 juga boleh, kita tambahinnya 10 lah misalkan. Nah, terus kita bebas, kita tambahin berapapun. Habis itu kita maksudnya kita bebas tambahin berapapun kalimat di sini, dalam sini. Ini kan udah pakai nih, berarti berapa ini? Udah pakainya 1, 2, 3. Berarti udah kepake 3 nih di atas sana. Berarti 10 kan, berarti sisa 7 baris lagi nih. Nah, kita bisa pakai nih sisanya. Boleh 2, boleh seberapa panjang kalimatnya, tinggal tambahin. Cuma masalahnya di sini itu maksimal 4. Jadi kalau misalkan itu tinggal tambahin aja lagi. Ini tambahan muncul kok pastinya, tambahan.
kita oke. Nah, sebelum itu kita pastiin bahwa message row-nya kita ubah ke settingan awal, yaitu 4. Jadi itu seperti ngubah settingan dasarnya. Settingan dasar diubah ke 10. Nah, kalau row kita nggak ngubah lagi, message row-nya 4 lagi. Nah, nanti itu bakal ngefek ke mana? Ke message row yang lainnya. Itu bahaya nantinya. Jadi sesuaiin, pokoknya di dalam sini aja lah. Nah, kalau udah selesai, dia bakalan masuk ke pengecekan poin. Dia bakal masuk ke pengecekan poin. Pengecekan poin itu ada di database. Cuma kita perlu lihat aja ini, kita perlu lihat page selanjutnya. Jadi page selanjutnya ini light off. Oh, ini karena kita kan 68 ya, level 3 ya, 68. Nah, kita harus ngubah ininya nih. 68 sesuai ID-nya. Karena kalau ketika dia udah selesai dijawab, dia bakal ke sini. Nah, tadinya lampunya kita nyalain light on 68. Setelah dia selesai menjawab benar, dia bakal ke sini. Sesuai dari command eventnya, dari command eventnya dia bakal ke sini. Light off 68 mati gitu, mati lampunya. Habis itu event selesai. Nah, habis itu max kita perlu di sini nyesuaiin juga karena ini level 3 max. Switchnya juga pun harus mengikuti sesuai yang tadi itu tahapannya berapa. Sekarang tahapan level 3 tuh tahapan level 3 itu tahapan berapa? Dari tahapan level 2 tahapan 2 level 2 terakhir level 2 itu terakhir tahapan 6. Nah, berarti level 3 tahapannya 7. Nah, di sini belum ada nih. Kita bikin baru aja, tulis aja. Max tahap 7. Kita bikin. Kita apply, kita oke. Nah, udah kebuat deh. Oh ya, BTW, di sini triggernya player touch ya. Di sini paralel, di sini paralel triggernya. Kita oke. Jadi nih salah satu lampu buat salah satu quiz buat level 3 kita. Yang quiz pertama, quiz sebenarnya bebas kalau ID-nya udah ditaruh 68, 69, 67, bebas mau naruh di mana aja. Nah, sekarang kita buka common event database. Kita buka database yang ada di pengecekan poin. Kita masuk sini. Dari yang tadi prosesnya itu, setelah beberapa proses masuklah ke pengecekan poin. Nah, proses di sini proses pengecekan poin ya sesuai dengan tahapan yang tadi udah kita buat, tahapan 7. Ini ada tahapan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7 belum ada nih. Kita tinggal copy aja. Aku mau pakai yang ini. Kalau kita pakai tahapan yang ini, tahapan 7, kita ini aja dulu, kita edit dulu yang tahapan 6 nya, kita buat branch else. Nah, udah buat nih, baru kita copy, terus kita paste dalam sini. Nah, kita paste, kita edit lagi. Ini karena kita sekarang tahapan 7, kita ubah tahapan 7. Terus karena tadi itu switchnya udah dibuat, tahapan 7 switch tahapan 7 udah dibuat. Nah, kita edit di sini, kita masukin switch tahapan 7 on dong. Nah, ntar dia ngecek kalau tahapan 7
tahapan 7 on. Tahapan 7 on, maka lakukan ini. Kita perlu ini. Karena tadi di awal kita udah nge-setting di sini nih. Kan tadi kita udah nge-setting apa namanya itu? Tahapan sama batas poin yang dimiliki player pada saat pertama kali masuk ke dalam level 3 ini. Yaitu adalah tahapan 7 dan batas poinnya 12 tadi ya. Nah, kita perlu bikin di sini kita perlu atur lagi di sini. Kita copy paste aja dari yang atas. Kita copy paste, habis itu kita copy paste di sini. Kita paste di atas sini. Nah, dari yang tahapan tadi, tahapan 6 itu selesai. Tahapan 6 itu selesai. Sebelumnya kan gini jadinya. Sebenarnya tuh dia bakal ngecek dari awal lagi. Dari awal tahap 1 lagi. Dia misalkan tahap 1 berapa sih batas poinnya tahap 1 tuh 12. Cuma dia gue pakai di variabel awal di sebarnya. Variabel awalnya itu gue setting dia batas poinnya 12. Nah, tahapan 1. Nah, ketika tahapan 1 udah selesai di level 1, di level 1 ini tahapan 1 udah selesai, nah tahapan 1 ini udah selesai, dia bakal ngejalanin ini. Kalau tahapan 1 udah selesai, berarti si pengecekan poin bakal berjalan bahwa batas tahapan tuh tambahin lagi. Dan tahapan berapa tadi? Tahapan terakhir, tahapan 7. Nah, tahapan 7 kalau selesai, berarti selanjutnya tahapan berapa? Tahapan 8. Tambahin 1 di sini. Tahapan 8 akan jadi berubah di sini tahapan 8. Nah, kalau di sini juga diubah juga, tambahin batas poinnya. Jadi batas poinnya tambahin 5. Dari yang tadi disetting di sini itu apa? Batas poinnya 12. Kita ubah di sini, kita tambahin. Di sini batas poinnya jadi 17 tambah 5 kan. Nah, kalau max tahap 7 itu udah nyala, maka kita jalanin ini. Kita perlu jalanin ini. Tadi kan ID yang gue pakai itu di level 3 itu 68 sampai 102. Berarti di sini kita edit aja, klik kanan, habis itu kita edit for let ID sama dengan 68 sampai 102 ya. 102 ID selalu berjalan. Ini kan buat loopingnya ya. Nah, game map interpreter plugin comment, kita panggil plugin commentnya like of yang tadi udah. Like of yang tadi sesuai berdasarkan ID nya 68 60 berapa, ini karena tadi sorry bukan 102, harusnya sesuai pertanyaan yang ada di tahapan loh. 68 kan berarti 10 pertanyaan, 68 tambah 10 berarti 78 dong harusnya. 78 ID lampu dari ID 68 sampai 78 itu bakalan light off, bakal mati kalau tahapan 7 udah selesai, udah masuk tahapan 8 nantinya. Nah, udah di sini 68 sampai 78 berarti udah 10 pertanyaan. Iya, jadi pokoknya sesuai dengan tahapan lu ada berapa pertanyaan di satu tahapan ini. Tahapan selanjutnya ada berapa pertanyaan. Tahapan selanjutnya ada berapa pertanyaan. Kita bikin tahapannya. Karena di tahapan 7 selesai.
nambahin tahapan 1, maksudnya nambahin tahapannya plus 1, berarti tahapan selanjutnya di LC ini adalah tahapan 8. Tambahin lagi batas poinnya berapa, tahapan 8 tuh batas poinnya berapa setelah sesuai. Terus habis itu di akhirnya itu misalkan tahapan 7, tahapan 8, lu sampai nih tahapan 9. Nah, tahapan 9 lu nggak perlu bikin yang kayak gini. Tahapan 1 tahapan sama batas poin diatur, tambahin 1 tambah 5, nggak perlu. Lu tinggal manggil aja maks tahapannya berapa, terus tahapannya on apa enggak. Kalau tahapannya on berarti jalanin ini dong gitu. Soalnya karena lu udah atur batas poin dan tahapan awal tuh ada di sini di kotak event yang kecil ini nih, di kursor gua nih di bawah. Oke, kita jalanin, kita buka buat testing. Karena ini poin yang didapetinnya batasnya itu kan tadi berapa, 12. Setelah di 12 poin dia bakalan masukin ke tahapan 7 ya kan. Kita edit aja nih poinnya. Kita semisal udah punya 13 poin dan satu pertanyaan ini kita langsung dapat 13 poin. Kita oke, gue perlu ini buat ngecek tahapan. Ini buat ngecek tahapannya doang ya. Ini bukan hal yang perlu didistribusikan. Kalau ini cuma buat tahapan productionnya doang. Kalau yang kristal ini udah bakal nampil. Oke. Nah, ini kan coba dong kita mulai, ayo. Kita coba mulai, kita save game. Ini coba. Oke, gue matiin suaranya aja kali ya. Sorry. Gue matiin suaranya supaya kedengaran suara gue aja ya. Jadi kita new game. Wah, kita di sini. Nih, mari kita cek di sini. Kita masih terdaftar sebagai tahap 0 dan batas poin 0. Karena gue tadi naruh playernya itu bukan di atas si event yang ini. Gue naruhnya nggak naruh di sini, tapi gue naruh di sini ya kan. Kalian kan gue naruh playernya di sini, bukan naruh di atas event ini. Seharusnya sih di atas ini ya. Maksudnya kan ntar setelah dari level selanjutnya sebelumnya kan dia bakal berdiri di sini kayak ibarat masuk pintu lu selangkah lebih jauh daripada pintunya buat pintu kembalinya gitu kan. Nah, lu di sini kita mesti tahap 0. Kalau gua ke sini berdiri di atas sini bakal muncul kalimatnya raih 10 poin katanya buat buka pintu berikutnya. Pintu yang di atas tadi itu 10 poin, tapi batasan poin yang bisa kita dapetin dalam sini adalah 12. Kita enter, kita coba cek lagi kita di tahapan berapa, batas poinnya berapa. Oke, nah sesuai dari yang tadi tuh kita level 3, berarti tahapan 7, batas poinnya 12. Di setting sesuai dari setting awal tadi tuh. Nah, setelah itu kita coba lihat lagi, kita ngerjain soal ini nih. Kenapa? Jawabannya kita jawab A. Kita dapat poinnya langsung 12 berapa tadi? 15 atau 12 tadi? Lupa. Nah, kita lihat aja, cek sini kita udah tahapan berapa? Tahapan 8 dan batas poin udah bertambah 17 jadinya, bertambah 5 dan tahapan juga udah bertambah 1. Nah, gitu. Begitu caranya. Karena poin kita udah cukup, kita bisa lewatin pintu ini. Selamat, silahkan lanjutkan perjalananmu. Kita lewatin. Nah,
Nah, seperti itu. Kita nanti juga nambahin save point. Apa maksudnya? Penawaran lu mau nge-save gak nih gitu. Kayak abis kalimat ini kita enter, nggak ada di sini, belum ada, ternyata belum setting. Sini maaf, ini sini belum setting. Oke, kita udah di sini. Itu caranya. Kok bisa nih? Oh, karena itu ngopi yang aku minum sih. Nah, tinggal sesuaiin. Ini misalkan udah nih gue kopi di sini, ini kan gue taruh di sini, terus gue kopi lah, gue paste di sini. Terus ini kan berarti lanjut nih, ID-nya 68 69 kita ubah lagi di sini, ID-nya 69. Nah, kenapa habis ada di ID 69? Ini pertanyaannya di edit, jawabannya gimana? Habis itu ini ID-nya juga berapa? 69 juga off-nya. Nah, udah ini tahapannya, misalkan ini masih tahapan 7 ya kalau yang ini ya. Kalau yang udah masuk sini, udah masuk lautin pintu ini dan udah masuk kelas ini, itu berarti udah tahapan 8. Ntar kita bikin apinya itu, kita bikin baru lagi max tahapannya. Kita tulis aja max tahap 8. Nah, kita oke. Misalkan ini untuk tahapan selanjutnya, tahapan 8. Nah, oke. Udah deh, cuma gitu doang. Sesuai ID-nya, sesuaiin sama jumlah pertanyaannya. Oke, gue cuma pengen nyampein gitu doang di videonya. Oh ya, lupa lagi. Untuk pintu ini mungkin kalau lu pengen ngubah atau karena mungkin pertanyaan di tempat lu tadi tahapan satunya cuma 5 pertanyaan, dan 5 itu cuma 5 poin doang dapetinnya, dan pintu yang bisa dibuka itu dengan 5 poin itu cukup. Nah, berarti di sini lu tinggal ubah aja di sini poin yang bakal dikurangin pintu ini untuk player bisa lewat tuh berapa. Kalau gue di sini settingnya 10, dikurangin dipakai sub 10. Kalau ya pokoknya gitu deh, if else lah dipakai if else juga. Nah, kalau yang di sini itu dia dikurangin 15 poin, dia perlu 15 poin soalnya buat lewat pintu ini. Itu pun kalau beda berarti ya sesuai dengan apa yang lo kerjain, gitu aja sih. Oke, udah gitu aja sih.